Di episode sebelumnya, kita membahas bagaimana Israel membangun perisai langit berlapis untuk melindungi wilayahnya dari serangan rudal. Namun dalam strategi militer modern, pertahanan hanyalah setengah dari cerita. Setiap sistem pertahanan selalu dipasangkan dengan kemampuan serangan yang sama kuatnya. Israel selama puluhan tahun mengembangkan berbagai senjata presisi, mulai dari rudal balistik jarak jauh, rudal jelajah dari pesawat tempur, hingga bom penghancur bunker yang mampu menembus fasilitas bawah tanah. Jika sebuah target berada ratusan bahkan ribuan kilometer jauhnya, teknologi ini memungkinkan serangan dilakukan hanya dalam hitungan menit. Lalu sebenarnya seberapa cepat senjata-senjata ini bergerak? Berapa lama waktu yang dibutuhkan jika sebuah rudal ditembakkan dari Israel menuju wilayah Iran? Dan bagaimana kombinasi pesawat tempur, bom bunker, dan rudal presisi bisa digunakan dalam satu operasi militer modern? Salah satu rudal yang paling sering disebut analis militer dan diselimuti kerahasiaan tinggi adalah Jericho 3. Ini bukan sekadar rudal biasa. Ini adalah rudal balistik antar benua, ICBM, yang menjadi pilar utama pencegahan strategis. Perkiraan spesifikasi dan target. Jangkauan. Hingga sekitar 6.500 km. Ini berarti Jericho 3 mampu menjangkau seluruh Timur Tengah, seluruh Eropa, bahkan sebagian Asia dan Afrika. Kecepatan. Diperkirakan mencapai Mach 10 hingga Mach 15 saat fase re-entry, masuk kembali ke atmosfer. Target utama, infrastruktur strategis permanen yang tidak bisa dipindahkan, seperti pangkalan udara utama, pusat kendali pemerintahan, dan situs peluncuran rudal lawan. Mari kita bedah secara matematis. Kecepatan suara di udara adalah sekitar 1235 teks km per jam. Jika rudal bergerak pada kecepatan Mach 10, kecepatannya mencapai 12.350 teks km per jam. Jika kita ambil skenario jarak dari Israel ke wilayah Teheran, Iran, yang berjarak sekitar 1.300 teks km, waktu tempuh sama dengan 1.300 div, 12.350 aprox 0,105 teks jam. Jika dikonversi, hasilnya hanya sekitar 6 hingga 7 menit. Bayangkan, hanya dalam waktu yang lebih singkat dari menyeduh kopi, sebuah hulu ledak seberat 1.000 kg bisa mendarat di target dengan presisi tinggi. Inilah alasan mengapa rudal balistik dianggap sebagai ancaman yang hampir mustahil dihentikan sepenuhnya tanpa sistem intersepsi mutakhir. Dua. Penetrasi udara, jet tempur generasi kelima. Dalam banyak operasi militer modern, serangan jarak jauh tidak selalu menggunakan rudal balistik yang terlihat jelas di radar satelit. Israel mengandalkan F-35I Adir, varian khusus dari F-35 Lightning II yang dimodifikasi dengan sistem elektronik buatan domestik. Target operasional. F-35I tidak dirancang untuk duel udara terbuka, dogfight, melainkan sebagai hantu yang menyelinap. Targetnya adalah situs radar pertahanan udara, melumpuhkan mata musuh agar pesawat lain bisa masuk. Instalasi militer tersembunyi, menghancurkan target bernilai tinggi tanpa memicu alarm radar lawan hingga bom sudah dijatuhkan. Pesawat ini menjadi jembatan bagi penggunaan senjata-senjata penghancur yang lebih spesifik, salah satunya adalah pemecah beton. Tiga. Deep Impact, bom penghancur bunker, bunker buster. Untuk target yang tidak bisa dihancurkan dari permukaan, militer memerlukan kekuatan kinetik murni. Disinilah GBU-28 bunker buster berperan. Meskipun dikembangkan di Amerika Serikat, Israel telah mengintegrasikannya ke dalam armada tempur mereka. Mekanisme dan target. Bom ini memiliki berat sekitar 2,2 ton dengan selongsong yang terbuat dari tabung artileri kaliber besar yang didaur ulang untuk memberikan kekuatan struktural ekstrim. Kemampuan penetrasi, mampu menembus lebih dari 30 meter tanah atau lebih dari 6 meter beton bertulang sebelum meledak. Target spesifik. 1. Bunker komando, tempat para jenderal bersembunyi. 2. Fasilitas nuklir bawah tanah,
seperti situs pengayaan uranium yang dikubur jauh di dalam gunung. 3. Gudang amunisi strategis, menghancurkan cadangan rudal lawan sebelum sempat diluncurkan. 4. Presisi bedah, rudal jelajah Delilah. Jika Jericho 3 adalah kapak yang menghancurkan segalanya, maka rudal Delilah adalah pisau bedah. Berbeda dengan rudal balistik yang melengkung keluar angkasa, Delilah adalah rudal jelajah yang bisa berlama-lama di udara. Loitering. Spesifikasi teknis. Jangkauan, sekitar 250 km. Kecepatan, Mach 0.3 hingga Mach 0.7, 860 teks km per jam. Akurasi, luar biasa, sekitar 1 meter dari titik target. Simulasi penggunaan. Delilah sering digunakan untuk target bergerak atau target yang membutuhkan identifikasi visual sebelum dihancurkan. Target unit peluncur rudal mobile. TEL, stasiun radar yang aktif pasif dan pusat komunikasi mobile. Jika target berjarak 200 km, waktu tempuhnya sekitar 14 menit. Namun, karena rudal ini diluncurkan dari pesawat yang sudah berada di wilayah musuh, waktu reaksinya bagi lawan menjadi sangat sempit. Kekuatan militer Israel tidak berhenti di udara dan darat. Ada satu dimensi lain yang jarang dibahas namun sangat mematikan. Serangan dari laut melalui kapal selam kelas Dolphin. Kapal selam ini adalah aset second strike, atau kemampuan serangan balik. Jika pangkalan di darat hancur, kapal selam yang bersembunyi di kedalaman Samudra Hindia atau Laut Mediterania tetap bisa membalas. Senjata utama, Popeye Turbo SLCM. Beberapa analis yakin kapal selam ini membawa rudal jelajah Popeye Turbo yang diluncurkan melalui tabung torpedo. Jangkauan diperkirakan mencapai 1.500 km. Kecepatan subsonik sekitar Mach 0.8, namun terbang sangat rendah mengikuti kontur bumi untuk menghindari radar. Keunggulan, kejutan total. Rudal bisa datang dari arah laut mana saja, memaksa lawan untuk membagi fokus pertahanan udara mereka ke segala arah 360 derajat. Jika rudal ini terbang dengan kecepatan 1000 teks km per jam untuk mencapai target sejauh 1000 teks km, dibutuhkan waktu sekitar 1 jam. Meski lebih lambat dari rudal balistik, kemunculannya yang tiba-tiba dari laut membuatnya sangat sulit dideteksi sejak dini. Dalam dunia militer modern, kekuatan tidak hanya diukur dari jumlah pasukan atau kendaraan tempur. Yang menentukan adalah integrasi teknologi, jangkauan serangan, dan kemampuan menyerang dari berbagai dimensi, darat, udara maupun laut, secara simultan. Israel selama puluhan tahun membangun ekosistem militer yang berfokus pada 3 hal: presisi, kecepatan, dan intelijen. Kombinasi antara rudal hipersonik Jericho, siluman F-35, hingga kapal selam Dolphin menciptakan sebuah orkestra kehancuran yang dirancang untuk satu tujuan utama. Bagi banyak analis militer, tujuan akhir dari pengembangan senjata-senjata mematikan ini bukanlah untuk memenangkan perang yang berkepanjangan, melainkan untuk menciptakan efek gentar yang memastikan konflik besar tidak pernah benar-benar meletus. Karena dalam perang modern, siapa yang menyerang lebih cepat dan lebih presisi, dialah yang menentukan jalannya sejarah.